Kita harus punya standar yang tinggi tapi bermurah hati terhadap sesama kita. Mari kita membuat suatu takaran. Takaran yang kau pasang pada orang lain akan ditakarkan kepadamu. Lebih baik dibalik aja, takarkan padamu dulu supaya Anda bisa bermurah hati dengan orang lain dan belajar dari kesalahanmu. Beritahu pada orang lain gimana mereka bisa jadi lebih baik dari dirimu. Bapak, terima kasih. So much memory di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah setia, Ebenezer. Sampai detik ini, hingga kilometer sekarang, tiada lain, tiada bukan. Tuhan, Kau menunjukkan kesetiaan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam setiap kami, keluarga kami. Thank you untuk pekerjaan kami. Makasih untuk ministry dan terima kasih untuk gereja ini. Thank you Tuhan. Pakai kami Tuhan, hari-hari ke depan, jangan Tuhan jemu-jemu untuk memakai kehidupan kami. Jangan pakai biasa-biasa setiap kami di tempat kerja, di rumah tangga, di dalam gereja, di komunitas kami, di lingkungan kami. Pakai kami secara luar biasa, jangan biasa-biasa Tuhan. Tuhan sudah mau datang, waktunya sudah singkat. Pakai kami Tuhan, urapi kami semua dengan urapan baru lewat firman-Mu, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Berkati semua tanpa kecuali yang ada di overflow, ruang-ruang tambahan juga Tuhan, mereka akan sama-sama merasakan hadirat-Mu di sana. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise Jesus. Esra pasal 1 ayat 1-11. Pemakaian Allah. Judul di Alkitab kita, Koresh mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Ayat 1, pada tahun pertama zaman Koresh, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresh, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresh, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. 4 ayat dulu, saya bahas ayat per ayat. Pemakaian Allah. Ini adalah kitab Esra. Yang nulis kitab Esra ya Bapak Esra. Siapakah Bapak Esra? Esra adalah seorang pendeta di Perjanjian Lama. Dia membangun worship umat Allah. Lain kata Nehemia. Nehemia itu seorang politikus. Sebenarnya dia awalnya di FNB. Tapi habis itu dia bangun tembok. Jadi Tuhan itu heran sekali. Orang berkecimpung di food and beverage, soal makanan, minuman. Sekolahnya mungkin hospitality, atau bahkan sekolah untuk jadi chef. Tapi nanti dia dekatnya sama pejabat. Lalu ujung-ujungnya jadi seorang kontraktor yang membangun tembok Yerusalem. Tuhan itu ya, jangan pernah kau kotak-kotakkan pemakaian Allah. Anak-anak muda, saya kasih bocoran. Tahun depan itu Year of Victory and International Blessing. Kalau yang mau kuliah, pas sekarang lagi mau lulusan SMA, jangan main aman. Kecuali memang mau ngambil ekonomi, manajemen, memang itu bidangmu. Kalau enggak, jangan ikut-ikutan. Ambil sesuatu, persiapkan diri, karena Tuhan mau memakaimu secara luar biasa, dan Indonesia nanti akan variatif pemakaian Allah. Jangan pernah kita itu merasa, aku sekolah ini, lalu kita tertutup untuk itu. Kalau Allah memakai kita, gimana? Saya sekolah teologi ya. Saya sekolah untuk jadi seorang pendeta. Tapi hari ini Tuhan kasih saya kemampuan dalam talenta-talenta lain. Termasuk seni, termasuk literatur, menulis. Saya dulu bukan sekolah fakultas Inggris. Tapi saya bisa tulis. Terbukalah untuk pemakaian Tuhan yang baru dalam kehidupanmu. Tapi juga jangan jadi orang yang bahasa Inggrisnya Jack of all trades, but master of none. Bisa semua, tapi ecek-ecek kaki aja, nggak bisa sungguhan berenang. Setiap gaya tidak dia kuasai, cuman bisa-bisaan. Jangan gitu juga. Tekuni. Tekun itu selalu mulai dengan 2 roti, 5 ikan, betul? Bukan, 5 roti, 2 ikan. Selalu mulai dengan detil.
Kita harus spesifikasi. Tapi nanti Tuhan bisa lebarkan kemampuan kita. Bermula dengan 1 kota, 1 talenta, 2, 5. Tuhan nanti kasih kita 10 kota. Pemakaian Allah itu ujungnya tidak kelihatan. Asal kita taat saja. Asal kita setia. Tapi selalu mulai dengan sesuatu. Ini Ezra contoh yang indah. Ini orang luar biasa. Dia ini seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan. Tapi dia datang ya, membangun kembali bait suci. Hebat ini orang. Ezra adalah penulis 1 dan 2 Tawarik juga. Kasih sedikit background. Ezra juga yang menulis kitab Ezra dan Nehemia. Koleganya Nehemia. Ezra juga seorang editor Perjanjian Lama. Jadi yang merangkum Perjanjian Lama, Kejadian sampai di zamannya, itu Ezra. Jadi Ezra ini termasuk orang-orang di penutupan Perjanjian Lama. Sebelum nanti akhirnya masuk ke Perjanjian Baru, dimulai dengan Yohanes Pembaptis. Dan Ezra ini seorang pemimpin migrasinya Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kan terpencar-pencar ya kan, karena Babilonia kan ditangkap mereka lalu dibuang-buang. Itu sama Ezra dikumpulin, dan batch by batch per gelombang itu orang pada berdatangan dari zaman Serubabel, Ezra, Nehemia, itu bergelombang. Jadi dia ini yang memimpin gerakan Huecia, kembali pulang. Ini Ezra. Tapi Ezra ini cerita tentang seorang raja namanya Koresh, bukan orang Yahudi. Ternyata dipakai oleh Allah secara luar biasa dan sudah dinubuatkan sejak zaman Yesaya, Nabi Yesaya, ratusan tahun bahkan sebelum Raja Koresh orang Persia ini dilahirkan. Kita harus yakin dulu bahwa hidup kita ini sudah dinubuatkan sebelum kita dilahirkan. Sekalipun nama kita nggak tertulis di kitab Yesaya seperti Koresh atau bahasa Inggrisnya Cyrus. Tapi kita harus tahu bahwa kita ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Loh, berarti Pastor Philip kalau gitu orang yang nggak kenal Tuhan kan salah Tuhan. Berarti Tuhan tidak pilih mereka untuk diselamatkan. Jangan tarik terlalu panjang. Jangan lemparkan ke yang Maha Kuasa kalau itu adalah keputusan hatimu. Tetap kita harus mengambil keputusan yang benar. Tapi kalau kita hari ini dipakainya, diberi kesempatan, mulailah curiga yang baik tentang Tuhan. Mungkinkah memang Tuhan sudah memilih aku? Supaya kita nggak gaya. Mau aku dipakai Tuhan kenapa? Karena saya fasilida, karena tampang saya, karena koneksi. Bukan, karena Allah memilihmu. Amin Bapak Ibu? Allah sudah memilih Anda. Raja Kores ini orang Persia, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Tapi dia ratusan tahun itu ada tuh di kitab Yesaya kalau Anda buka, itu Cyrus, Koresh. Ya. Dia sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum dia dilahirkan. Nah sekarang saya tunjukkan. Ketika seorang Ezra, seorang Yahudi yang dipakai oleh Allah, menulis tentang seorang Yahudi yang dipakai oleh Allah pula, ini indah. Orang yang dipakai Tuhan itu sesama mereka, sama-sama tidak akan saling menjatuhkan. Gak akan ada rasa saingan. Ezra tidak merasa tidak aman. Ezra itu menulis dalam biografinya, diceritakan tentang seorang raja. Karena Raja Kores itu jasanya di mana? Kalau bukan karena dia digerakkan oleh Allah. Ini adalah raja adikuasa. Ini adalah bangsa penjajah. Orang Yahudi itu takluk sama Persia di zamannya Ezra. Kalau tidak ditanda tangan, Tuhan itu juga bisa pakai presiden loh untuk bisa mendatangkan kebebasan beribadah. Tuhan juga bisa memakai yang namanya otoritas daerah. Tiba-tiba entah kenapa kok gubernurnya ini yang dipilih sama Tuhan demi gereja. Demi umat Allah tiba-tiba dipilih. Tuhan juga bisa pakai figur-figur sekuler. Jadi Kores ini berjasa luar biasa. Nanti kalau Anda baca luar biasa, dia itu bahkan mengembalikan hartanya bangsa Israel yang dirampas dari bait Allah oleh nenek moyangnya. Bukan nenek moyang sebenarnya sih. Babilonia itu Nebukadnezar itu kerajaannya ditaklukkan sama Persia. Jadi sebenarnya orang-orang pendahulunya itu harta dirampas. Mana ada cerita kayak gini? Papa punya mani dijak sama tetangga. Anaknya nanti kembaliin ke Anda. Gak ada, gak terdengar seperti itu. Dulu ya, mungkin ada satu orang papa dengan papa, ini urusan papa dengan papa. Dihabiskan bisnisnya, dilarikan uangnya. Nanti keturunan ke-7, keturunan ke-3 lah jauh-jauh, cucunya nanti datang ketuk pintumu. Ini, your grandpa's money. Gak terdengar itu. Orang Kristen aja gak pernah. Orang Kristen bisa begitu aja tetap mengagumkan, bayangkan. Ini orang sekuler.
Bayangkan dia ambil hartanya orang Yahudi, dibalikin ke Israel. Bahkan di kalangan orang Kristen pun tidak terdengar yang kayak begini. Kecuali orang Kristen yang jujur, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang tulen, yang asli, bukan KTP-an. Kembalian aja kejar kok, kelebihan uangnya dibalikin, ditransfer balik itu jarang terdengar. Yang lebih sering terdengar adalah kelebihan tidak dikembalikan. Pura-pura nggak tahu. Tapi ini orang sekuler, makanya Raja Kores ini luar biasa. Makanya Ezra menulis cerita tentang Raja Kores. Orang dipakai Tuhan, tulis tentang orang yang dipakai oleh Tuhan. Senang sekali. Saya dorong Anda, kalau Anda merasa dipakai Tuhan, kalau memang sungguhan, Anda tidak akan iri terhadap orang lain yang dipakainya juga. Makanya itu tidak perlulah sesama orang Kristen saling menjatuhkan, sesama hamba Tuhan dengan gereja lain. Makanya puji Tuhan di gereja kita kan tidak pernah jelek-jelekkan. Ya, jadi mari kita sama-sama mawas diri soal ini. Saya pernah menulis bukunya Pastor Kwok Chien, Pastor Thomas Budianto yang sekarang pegang Sulawesi, Ambon, Papua. Itu loh judulnya 180 derajat di Pustaka Raja Wali, Anda bisa beli. Itu saya tulis. Meskipun beliau ada di bawah kepemimpinan saya, tapi waktu saya menulis itu saya bangga. Ini orang luar biasa loh hari ini, kalau Anda tahu pelayanannya. Berasal dari seorang yang pakai narkoba, bahkan mengedarkan, sekarang menjadi hamba Tuhan. Saya tuliskan. Saya pernah tulis bukunya, biografinya Profesor Dr. Erwin. Saya tuliskan. Pastor Yusuf Sutanto saya tuliskan biografinya. Saya tuliskan bukunya seorang oma-oma pengusaha. Saya tuliskan itu loh. Tentang bagaimana dia membangun seorang ibu rumah tangga, membangun usahanya supaya demi menginspirasi orang lain jangan merasa kelas kedua dalam pemakaian Allah. You know, dalam pengalaman saya waktu menuliskan dan mempublikasikan hidup orang lain, saya merasa lebih puas daripada menuliskan buku sendiri. By the way, buku saya sendiri biografi itu bukan saya yang nulis, itu ada penulisnya, bukan autobiografi. Kalau Anda lihat tulisan di toko buku autobiografi, itu yang nulis dia sendiri. Kalau biografi itu orang lain yang nulis. Buku saya itu biografi Before 30, itu ditulis oleh orang lain. Yang saya tulis sendiri, buku murni itu saya tulis sendiri, Holy Spirit My Best Friend. Itu kan saya tulis about my best friend. Jadi jangan pernah ada di sini tuh narsis untuk pemakaian Allah. Kayak seolah-olah harus aku tok. Itu sindrom lelaki alfa, Lion King. Kalau gua king, lu kong, king kong. Nggak boleh ada raja di sampingku. Emangnya situ Tuhan? Pemakaian Tuhan itu hamba, bukan Tuhannya. Kalau kita melihat CGL lain dipakai Tuhan dan berkembang, coach lain, TL. Kalau kita melihat teman kita, padahal masuknya sama-sama sekarang dia sudah MSc 3. Ya salah sendiri sana bolos-bolos. MSc 1-nya. Boleh kita merasa ketinggalan, kita kejar ketinggalan kita, tapi jangan pernah kita itu iri hati. Pemakaian Tuhan itu indah dan beda setiap orang. Ya, saya dipakai beda dengan Pastor Andrew Cho yang pegang international ministry. Dengan Pastor Oke, beda. Tampang pun kami tidak sama. Saya dan Pastor Oke, angka 10 beda. Haleluya, maaf Bu Ika. Semoga ini menjawab ya, padahal kita belum baca apa-apa. Mari kita baca satu ayat dulu. Maksudnya kita baca, saya jelaskan ayat per ayat. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu. Berhenti di situ. Enggak tele-tele ya. Pada tahun keberapa pemerintahnya Raja Kores, dia langsung beraksi? Tahun pertama. Kok bisa? Ceritanya gini, Raja Kores itu diberitahu sama paniteranya, diberitahu sama administrasinya, diberitahu sama orang-orang Yahudi juga bahwa Bapak Raja itu namanya sudah tertulis di kitab Yesaya. Kan tidak bisa dipalsu gini. Kalau orang sudah kejadian lalu kita berkata, tadi Tuhan bilang begini, ya banyak yang bisa ngaku-ngaku. Tapi kalau sudah ditulis tinta di atas kertas, disimpan, digulung papirus, ratusan tahun kemudian dibuka, namanya dari di situ. Penjelasan tentang tahtanya, kapan dia naik tahta, kerajaannya kalahkan kerajaan mana, itu orang kan merinding. Raja Kores mendengar itu, langsung beraksi. Saya senang sekali, ini yang Tuhan suka dalam diri seseorang. Tuhan tuh tidak cari orang mampu. Tuhan tuh cari orang mau, dan orang mau itu selalu ronde satu. Kalau sana bilang mau tapi tele-tele, misalnya aku mau dibaptis tapi
5 years later, nggak baptis-baptis juga. Saya rasa jangan ngaku-ngaku mau lah. Anda ragu. Kalau memang mau, itu melaku. Bahasa Jawanya, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia digabung jadi satu, melakukan. Anda tidak bisa melakukan kalau Anda tidak melaku dulu. Ada kata melaku di dalam melakukan. Amin. Harus melaku, harus jalan. Tahun pertama Kores langsung action. Jangan buang waktu lah. Jangan buang waktu. Kemarin saya ditanya sama satu orang, Pastor Philip dulu menikahnya umur berapa? 25. Saya kira dulu itu udah telat-telat loh. Ternyata sekarang orang suka lambat-lambat. Duh, lain cerita kalau memang belum laku. Tapi kalau sudah ada yang mau, apalagi yang mau tuju, sana pilih pelan terus. Bukannya enggak mau, enggak ada yang mau, cuman sana enggak pernah memutuskan. Tanya lagi sama orang itu, kamu serius cari istri tak? Kamu serius cari suami? Atau kamu cuma mau coba pacar? Kalau kamu memang serius, melaku, jalan, ambil keputusan, pasang tapal kuda. Nggak ada orang sempurna. Kalian berdua akan saling sempurnakan, Tuhan yang akan menyempurnakan. Make decision. Kalau enggak, 5 years later, 35, 44, 5, sorry nih ya, yang masih belum menikah sampai umur tertentu, lain cerita kan, mungkin bukan karena Anda nggak mau, tapi belum ada yang cocok gitu lah ya. Belum ada yang cocok. Tapi ada orang itu yang memberatkan berat jodoh atas pilihan sendiri loh. Karena dia tidak pernah serius dengan hidupnya. Yang dia gapai itu adalah idealismenya. Tapi dia tidak pernah garap visinya. Kalau kita memang mau garap visi, kita tidak akan tele-tele, my friend. Kalau saya mau garap visi misalnya 1000 gereja 1 juta murid ini, saya tidak akan mulai dengan sempurna. Saya akan mulai dengan yang ada, 5 roti 2 ikan di tangan. Kamu mau, mulailah, kita bermulai. Tidak boleh sembarang pilih juga, tetapi meskipun ada kriteria. Tapi kita akan berbenah. Apakah Anda kira sekarang semua pastor yang bersama dengan saya itu semuanya sempurna pada waktu mula? Saya pun tidak. Kita belajar. Tabrak kiri, tabrak kanan. Tapi mulai dulu. Anak muda sudah lulus. Misalnya sekolah luar negeri. Papanya juga bukan kaya raya. Lama-lama di sana mahasiswa kekal. Ngambil kreditnya dikit-dikit. Supaya lebih lama lagi di Australia. Pulang. Buang waktu, buang uang. Tahun pertama Raja Kores langsung beraksi. Sana cepat lulus, habis lulus langsung mau di situ kerja yang benar, urusi izin tinggalnya, cari kerjaan, jangan cari kerjaan yang sifatnya, lu ngapain sekolah begitu lalu kerjaannya itu. Nggak ada nilainya kalau cuma dapat dolar, Anda harus dapat pengalaman. Betul nggak? Kalau nggak, buang-buang waktu pulang. Kalau memang harus di situ, timba ilmu ekstra yang university tidak bisa beri. Tapi kalau Anda pulanglah ke sini, tahun pertama, jangan tahun pertama. Anak saya lulus, keesokan harinya langsung kerja. Saya bilang, jangan buang waktu. Pulang jet-lagnya tuh nanti sambil ditelan lah. Besok, menguap gak apa-apa. Kerja. Tahun pertama, langsung Kores beraksi. Minggumu ke-1, hai anak muda setelah kau lulus. Sekolah dari luar pulau, kota, atau negeri. Kerja langsung. Jangan pilih gaji tinggi, pilih apapun yang di depanmu. Waste no time. Don't waste time. Amin Bapak Ibu Saudara. Sewaktu saya sendiri secara pribadi belum ada banyak kerjaan, karena waktu saya baru pulang ke sini, Indonesia, saya kepingin kebangunan rohani, tapi kan harus mulai dari nol kan. Saya masih ingat tahun 98 saya pulang. Yang saya lakukan adalah saya setiap hari berdoa 6 jam syafaat untuk kebangunan rohani Indonesia. 6 hours. Bukan dicicil ya. Saya juga doa 6 jam, tapi dicicil setahun. Saya 6 jam sehari. Saya doa. Sekarang saya nggak bisa. Pengakuan, nggak mungkin saya bisa doa 6 jam sekarang. Waktuku tuh kebut-kebutan sekarang. Waktu saya itu F1. Besok pagi saya sudah di Singapura. Waktu saya itu F1. Nggak bisa 6 jam. Untung saya dulu masih nganggur, saya doa kebangunan rohani. Lalu ada cerita itu loh, tahun 98, 1 tahun itu saya tidak bilang saya, karena saya dengan beberapa orang membawa 300 orang non-Kristen kepada Tuhan. Dibaptis semua di GMS. Saya belum pendetamu waktu itu, saya belum pendeta, saya masih pengusaha. I waste no time. Pulang besoknya, masih jet lag, perbedaan waktu. Saya sembahyang 6 jam, pada waktu tidak bisa tidur, saya 6 jam. Full ya, stretch all the way, 6 jam.
Saya minta kebangunan rohani hari ini. Jikalau terjadi tuaian di gereja kita sekarang, saya nggak berani klaim kredit karena Tuhan larang kita bangga jasa. Tapi saya tetap yakin, itu ada hubungannya dengan saya doa 6 jam selama 6 bulan itu. Taburanku hari ini kulihat di tuaianmu. Saya minta Anda semuanya, apapun profesimu, termasuk sana, kalau ada keinginan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, sini tak gembleng. Jangan aku hamba Tuhan dulu, kalau maunya langsung naik gini khotbah. Itu semua orang juga bisa. Masuk ke kamar tak kunci dari luar 6 jam. Keluar saya tanya, lu dapat apa? That's how I train a pastor. Silakan mendaftar. Makanya itu anak-anak Anda taruh di GMS tidak salah. Spiritnya. Cucu Anda taruh di sini tidak salah. Profesi apapun taruh sini. Karena hamba-hamba Tuhan yang menunjukkan. Hamba-hamba Tuhan yang menunjukkan dulu berkorban. Bapak Ibu Saudara, tahun pertama Kores langsung melaku. Orang dipakai Tuhan itu punya satu sifat. Catat, saya hari ini tidak memberikan 3 poin sederhana. Hari ini saya tidak mau beri itu. Saya nge-flow aja. Anda catat aja, kalau Anda tidak catat nanti akan beberapa. Itu catat baik untuk jadi referensi suatu hari. Jadi ingat semua yang saya katakan. Sifat orang yang dipakai Tuhan atau yang ingin dipakai Tuhan, you mau tahu apa? Tidak bertele-tele dengan waktu. Dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Itu sifat orang dipakai Tuhan. Tuhan tidak cari orang yang mampu, yang sempurna. Tuhan cari orang yang punya sifat ini aja. Ini sifat adalah sifat pemakaian Allah sebesar biji sesawinya. Harus punya niat hati, tidak sia-siakan kesempatan, buang-buang waktu, jangan bertele-tele jadi orang. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya dorong Anda belajar seperti Ezra, belajar seperti Kores. Orang yang ketika mendengar namanya disebut, langsung berkata, ini aku, utuslah aku. Dan langsung melakukannya. Tahun ke-1, langsung Tuhan menggerakkan hatinya. Ulang lagi ayat pertama, pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Raja Kores waktu mendengarkan firman yang, Yesaya, saya salah ngomong tadi. Saya ralat, Yeremia, Yesaya. Tadi saya bilang Yesaya ya. Iya, sound systemnya mungkin yang bermasalah. Mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Stop di sana ayat 2. Ia menugaskan aku. Ini perspektif yang betul tentang hidup. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita tidak boleh bermegah. Kalau kita dipakai oleh Tuhan, kita harus bisa bilang begini setelah nanti kita dipakainya. Aku hanyalah hamba yang tidak berguna, yang melakukan tugas yang diembankan tuannya. Ini pengajaran di perjanjian baru. Yesus berkata, hendaknya seorang hamba selalu ngomong begitu at the end setiap kali kalau dia dipakai oleh Tuhan, oleh tuannya. Perspektif yang betul tentang pemakaian Allah adalah apapun talenta di tanganmu, kelebihanmu, kekuatanmu, apapun juga resources sumber daya yang Allah percayakan, itu semuanya harus dipandang dari kacamata penugasan. Hidup kita itu tidak pernah punya SHM, surat hak milik, tidak pernah. Hidup kita itu hanya HGB, hak guna bangunan. Kita itu dikasih Tuhan suatu kepercayaan berjangka panjang dengan isi semua satu paket talenta, kemampuan, kelebihan. Dan kita harus melihatnya, tempat ini harus kukelola. Tempat ini tiada lain, bukanlah sebuah properti. Properti itu ialah hidupmu. Kita harus mengelolanya. Jikalau Anda hari ini seorang CEO, waktumu terhitung sejak HGB di tangan, berapa tahun nanti harus Anda perbaharui lagi sama pemerintah? 30 tahun? Masalahnya kita tidak tahu waktu kita kapan, kalau Tuhan percayakan. Kalau Anda seorang pendeta, atau Anda seorang coach, maka maka hal itu adalah penugasan dengan TikTok waktu yang terbatas. Akan ada countdown-nya. Kalau Anda parenting sebagai papa dan mama, ayah dan ibu, itu ada countdown-nya sekalipun serasa anakmu milikmu selama-lamanya. Kita tidak menyadari itu titipan, saya buktikan.
Nanti waktu anak di umur sekian sampai umur 5, lengketnya. Nanti anak waktu mulai menginjak remaja, Anda mulai merasakan, kalau Anda tidak bangun jalan tolnya, susah waktu itu komunikasinya. Setelah anak di usia tertentu, rasanya itu forever in your home, tiba-tiba menikah. Situasi itu berubah. Lihat ya, fase anak itu cepat sekali bergulir dan berubah. Dari sana Anda tahu bahwa kalau Anda orang tua, Anda cuma punya hak guna bangunan atas hidup mereka. Anda harus bangun hidup mereka di setiap fase kanak-kanak mereka. Kalau tidak, terlambat lewat. Jadi kita tahu bahwa semua yang kita miliki itu penugasan. Dan hanya guna bangunan. Ini saya sempat tegur ada seorang hamba Tuhan. 2 sebenarnya. Seperti ini, senior pastor, tapi bukan di dalam negeri. Beliau juga masih berusia muda-muda. Lalu saya beritahu sama dia, ayo, aku sudah tidak bisa bantu kamu seperti dulu, karena sekarang saya sibuk sekali dengan ministry yang Tuhan embankan. GMS membutuhkan saya tidak bisa fokus keluar luar negeri untuk urusan-urusan kalian lagi. Cukup yang sudah saya ajari zaman-zaman dulu itu. Cepet ya, saya kasih tapikan salaman, selamat untuk tugas Anda. Saya tidak lama yang lalu berikan masukan. What have you done? 5 tahun, 7 tahun sebagai gembala senior, you haven't built anything. Saya tanya, sesama hamba Tuhan boleh saling menegur. Lebih baik daripada dombanya yang mendidik dia, lebih baik gembala lain bantu dia untuk melihat blind spot-nya. Jangan kau kira, kalau Anda sebagai pendeta, minggu demi minggu gitu aja pokoknya isi mimbar. Ini pun harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan seorang PT aja, personal trainer di gym aja, harus tahu kapan bangun upper body-nya, kapan bangun kakinya, kapan bangun ini, lalu kembali lagi bangun ke situ, tapi diselang-seling supaya nanti ototnya tidak jenuh. Betul ya? Anda itu mau program membesarkan, atau mau yang pecah-pecah, atau cuma sekedar supaya kenceng aja dan supaya langsing. Kalau mau yang langsing, jangan nambah beratnya, nanti tambah besar. Tapi kalau mau yang langsing tapi seret, katanya gini ya, ini saya dengar-dengar, saya bukan PT, saya nggak ngerti. Itu repetisinya banyak, tapi enteng. Oh gitu ya. Iya, itu harus tahu dulu. Ini apa, itu apa. Engkoh itu satu, itu masalah lututnya. Jadi harus dikencengin otot paha. Yang sebelah sana itu taci, itu mau langsing. Jangan kau jadikan Arnold Suasana Seger. Yang sana situ, bapak situ, oh dia itu mau gede-gedean, mau segede-gede mungkin, mau agak besar gitu. Beda. Tapi prinsipnya sama, fondasinya atas bawah dibangun. Tapi gimana? Lalu nanti diselang-seling supaya jangan jenuh, supaya nanti itu ototnya itu berkembang. Tahukah Anda, ini aja dipertanggungjawabkan. Kita tidak main gereja-gerejaan. Tahukah Anda bahwa setiap bulan, itu ada temanya di dalam tema tahunan kita seperti tahun pergeseran hebat, besar, dan mujizat. Itu setiap tahun, tahun minggu ini sekarang kita bicara tentang keluarga. Rooftop juga bicara tentang itu, tapi sekarang saya bicara yang lain karena ini penutupan. Diseling-seling seperti itu, supaya Anda jadi. MSC 1, MSC 2, CGT-nya, CG trainingnya. Ada latihannya, ada begininya, terus ada booster-boosternya, ada CT-nya. Nggak main-main. Saya tanya sama hamba Tuhan tersebut. Kamu ngisinya berdasar apa? Dan kamu serahkan semua cuma pembicara-pembicara luar gitu aja. Anakmu nanti bingung, sakit mah. Itu tambah, nilai tambah. Ya. 4 sehatnya itu dipegang gembala. 5 sempurna silakan tambah. Terus saya tanya, pelayananmu, gerejamu sekarang itu berkembangnya seperti apa? Kita nggak bisa cuma minggu per minggu seperti roda berputar begitu. Rodanya berputar, tapi berputar dengan jelas, bahkan keuangan juga kan. Anda tahu sekarang apa yang Anda tabur sekarang itu jadi yang PCM 3 nanti. Jadi tempat di mana bukan cuma sekedar gagah-gagahan, tempat itu fungsional dibangun sama anak-anak visi semua itu gereja kita. Ini kayak nanti adiknya rooftop. Nanti kalau Anda belum ke situ ya, nanti malam saya udah siap-siap, saya udah latihan semingguan itu untuk angkat-angkat kursi. Jangan kau jamah kursi yang harus kau angkat. Jangan kau apa-apakan kursiku ya, itu bagianku. Pikul salib sendiri-sendiri. Sadarkah Anda, tempat itu nanti menjadi tempat pelatihan? Tempat di Surabaya, wilayah Surabaya Timur ini terjadi yang namanya pemuritan kegerakan anak-anak muda itu akan dipul di sana. Saya tantang Pastor Andrew supaya nanti kalau sudah sekian CG-nya segalanya nanti internasional juga ada di sini ekspatriatnya.
Lalu seniornya kembangkan di situ, dilatih, ibadahnya dibikin 5 kali, dipenuhkan. Supaya dari sini nanti memancar sampai ke bangsa-bangsa. Saya tanya sama dia, kamu udah berapa tahun? Jangan gitu ya kalau sama pendeta. Biar pendeta yang gitu sama pendeta gak apa-apa. Biar saya jadi provosnya sekali-kali. Pendeta-pendeta tersebut, teman-teman saya sih ini gak apa-apa, jadi gak apa-apa. Saya cubit mereka gak marah. Kamu ngapain aja? Jadi pendeta sekian tahun gak berbuat apa-apa, cuman maintenance. Kamu gak pernah dipanggil untuk jadi manajer, tapi direktur. Direktur itu directing, mengarahkan, arahnya begini begitu. Kalau kita dipimpin semuanya manajer, pikiran manajer, gak maju. Cuma manage doang, maintain doang. Direktur. Itu jangan anak-anak muda sekolah untuk jadi manage sesuatu. Papa manage sesuatu karena papa memang dulu dengan skill pas-pasan. Kalian mesti harus punya pikiran jauh. Direction, tapi jangan gaya-gaya pulang mau ubah semua perusahaan papa. Belum apa-apa, belajar dulu baru ganti popok kemarin hari. Belajar dulu. But upscale dong. Pikirannya itu maju. Nggak cuma minggu per minggu, tetapi jadi sesuatu. Jadi sesuatu. Sumur-sumur yang sifatnya dangkal, tiba-tiba semuanya dalam. Nggak ada yang cetek lagi. Yang nggak ada sumurnya, ada sumurnya. Yang dulu dalam, sekarang jadi bendungan. Kalau nggak resign saja dari posisimu, suruh orang lain, karena lebih bagus pasti. Oh, mungkin terlalu tough ya nih. Mau pindah tempat ini. Saya nggak minta Anda cuma ganti kulit. Saya minta semua kita ganti mentalitas. Pergeseran yang harus terjadi adalah pergeseran mentality. Kita ini mau pindah ke tempat yang baru, hendaknya kita juga jangan cuma pakaiannya baru, tapi hatinya diperbaharui. Saya beritahu detik di mana seseorang tidak bisa memimpin, ada dia, cuman kelihatan nggak ada bedanya. Harusnya mau sendiri dan berkata, oh, kalau aku bukan nggak mau, lah masalahnya itu bukan karena nggak mampu, nggak mau masalahnya. Kalau nggak mampu tuh orang bisa belajar. Semua kita selalu mulai dari ketidakmampuan. Tapi kalau orang udah nggak niat itu susah. Iya kan? Orang-orang udah ada niat itu sudah susah. Siapa bilang kalau semua orang belajar bisa summa cum laude, bisa cum laude semua? Nggak bisa. Ada berapa orang cuma dapat B. Saya dulu waktu kecil terinspirasi. Saya dulu kecil kan sakit-sakitan, tapi saya punya satu teman itu dulu orang cacat. Kakinya itu beneran polio. Jadi kurus itu. Dia punya sports, PE atau physical education, olahraganya itu dapat 8. Dapat 8. Karena dia berusaha. Waktu semuanya lari, dia tetap lari. Waktu di SD ini, dia tetap lari. Mesti nyampe meskipun dia nggak usah, dia dikasih toleransi, dikasih perkecualian, tapi dia tetap lari. Dia dapat 8. Aslinya seharusnya dia cuma dapat 5. Tapi guru terharu melihat itu. Saya sama teman-teman saya dapat 6. Karena upacara kita ngobrol, dimarah kepala sekolah. Nanti pada waktu lari, kita lari keluar makan bakso. Saya dapat 6. Lihat bedanya. Tidak semua orang itu maupun seperti teman saya cacat pun, tidak mungkin dia bisa dapat 10. Badminton tidak bisa, kaki cuma sisa satu lagi beating begitu. Suruh apa? Tapi kalau orang berusaha itu akan ada nilai dari Tuhan. Pemakaian Allah itu berasal dari orang yang niat. Ada aku, tidak ada aku akan ada bedanya. Niat. Aku tidak mau cuma sekedar nambah-nambahi tempat untuk ditanam di situ dan habis-habisin tanah. Tapi sedangkan aku sendiri tanaman yang tidak bertumbuh, aku tidak mau cuma nambah-nambahin mulut untuk makan. Niat. Kita harus niat. Itu yang membuat hati saya selalu berdebar-debar setiap kali masuk hadirat Allah. Lord, use me. Use me. Lest I be useless at all. Saya selalu punya taraf sama Tuhan itu beda. Pakai aku luar biasa atau aku akan menjadi orang yang tidak berguna sama sekali. Saya tidak ada jalan tengah. You use me mightily. Makanya saya dorong dengan sifat yang sama untuk para senior kita. Jangan pernah merasa dirimu, aku sudah usia. No. Musa dipakai umur 80. Kalau kita sungguh-sungguh mau, Tuhan bisa pakai kita. Itu sungguhan loh. Anak kecil, Tuhan bisa pakai kita. Aduh, saya terharu Paul sama satu anak. Saya ceritain namanya Abel. Kemarin Kak Popong kasih saya. Dia itu punya kreativitas, dia membuat sesuatu yang dijadikan akhirnya menu restoran oleh tantenya atau pokoknya keluarganya. Dia dikasih uang. Dia datang ke Kak Popong nih, dia kakak Kak Popong. Dia mau serahkan income pertamanya untuk Tuhan. Ini anak Eagle Kids Voltage. Dia bisa kreativitasnya buat sesuatu yang dipakai di menu makanan restoran saudara keluarganya. Dikasih imbalan uang.
sebagai apresiasi. Masih kecil, bawa itu ke gereja untuk bangun, ini untuk church builder. Saya bilang sama Kak Papa, aku mau ketemu anak ini. Tak doakan supaya dia menjadi orang yang menjadi CEO, menjadi direktur yang luar biasa suatu hari. Saya berkata mentalitasnya sudah betul. Dia tidak mau jadi biasa. Orang-orang semuanya nge-game misalnya. Dia mau ciptakan sesuatu. Dan setelah itu dia kasih kemuliaan untuk Tuhan. I love this spirit. Saya harap nanti anak-anak kita di GMS Surabaya Timur tempat baru ini semuanya seperti Abel. Orang-orang yang beda. Haleluya. Saya ini, hari ini tuh ngomong tentang pemakaian Allah itu saya sudah takut-takut loh. Saya takut-takut nanti tangganya ketinggian. Ini kayak seorang penyanyi tiba-tiba sudah ahli seperti Andrea Bocelli apa itu namanya? Lagunya langsung, wah, langsung tinggi. Semua orang nggak bisa ngikuti. Saya dalam hati, aku ngomong pemakaian Allah mending nggak ngomong sama sekali. Kalau sekali saya bunyi, saya radikal soalnya soal pemakaian Tuhan. Ini mungkin beberapa jemaat mungkin merasa, aduh terlalu sulit untuk mengikuti itu. Iya enggak, Roh Kudus berkata, khotbahkan. Supaya mereka tidak melihat ke bumi terus. Oke. Loh, mendunia, membumi itu perlu. Tapi kalau lihat ke bumi, Anda tidak kemana-mana. Jangan targetkan bulan, nanti cuma makan terang bulan. Targetkan itu selalu matahari. Paling kita nggak nyampe ke situ, berhentinya di bulan doang. Neil Armstrong. Beritahu mereka, arahkan matamu, kata Kolose, kepada Tuhan di tempat maha tinggi. Dia yang bertata di samping Allah Bapa. Mungkin hidupmu akan terangkat dari situ. Hidupmu juga akan terupgrade di dalam visimu. Baik Tuhan. Semoga ini tidak shock buat Anda ya. Kok standarnya tinggi banget? Kok standarnya seperti itu? Kok pemakaian Tuhan tidak bertele-tele gini gitu? Aduh. Ada juga beberapa di antara Anda, saya ini kira-kira bisa dengar nih suara hatimu. Ada juga berkata, aduh tahu gini mestinya anakku denger ini ya. Dia males-malesan ya. Ada beberapa yang ingat orang lain yang harusnya dengar, ada beberapa orang yang tersinggung dan berkata, aduh, aku ini cuma mau datang, awalnya datang bergabung di GMS ini kan cuma sekedar mau ibadah. Kok ditantang-tantang segala? Disuruh maju, disuruh berbuah, suruh CG, suruh MSC, suruh memberitakan Injil, menangkan jiwa, suruh sungguh-sungguh dalam kerja. Aku datang kan cuma mau ibadah. Setiap orang itu kan datang ke gereja, beda-beda maksud hatinya. Kalau ngikuti maksud hati semua orang, gereja kita kan jadi gaduh-gaduh. This church exists for God's glory in your life. Gereja ini berdiri untuk kemuliaan Allah di dalam kehidupanmu. Kalau Anda selaras dengan saya, sepakat dengan saya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Sampai mana? Nyampaikan firman juga sama. Kalau kita mau nyampaikan firman di dalam CG, siapa di sini CGL? Angkat tangan. CGL? Bukan di dalam fasilitanya Pak. Latihan-latihan nggak apa-apa. Ya. Nyampaikan firman itu kita harus persiapan yang baik karena kita memberi makan umat Tuhan. Awal-awal saya waktu memberitakan firman, latihan-latihan di depan kaca sampai saya muak sama wajah saya sendiri. Dulu waktu saya awal-awal 30 tahun yang lalu. Belajar, tidak berputar-putar. Siapkan dengan baik materimu, supaya gampang dicerna. Supaya protein semua, enggak juga isi dengan hal-hal yang kayaknya, saya belajar untuk punya standar yang tinggi atas hidup saya, tapi saya belajar untuk bermurah hati. Bahkan bermurah hati kepada orang lain. Terapkan itu. Supaya waktu kita menyampaikan, kalau kita pelayanan, kita memberikan yang excellent, nothing less, tidak yang berkurang dari itu. Saya kalau dalam hal memberitakan firman ya, pelayanan ya, Anda tanya istri saya paling tahu. 10 kali saya memberitakan firman, khotbah, 9 kali saya merasa khotbah saya gagal. Hah? Masa Pak Saudara? Yes. Standarku terlalu tinggi terhadap diriku sendiri. Jadi kalau saya sampai mengulang kata, itu saja sudah saya anggap sebagai suatu kegagalan. Otak saya harus berputar fresh setiap ibadah. Sulit sekali. Tapi untungnya pikiran saya bukanlah kebenaran. Orang-orang tetap diberkati sekalipun saya merasa tidak bagus berkhotbah. Orang tetap dapat berkatnya. Tapi lebih baik daripada orang yang baru berkhotbah dan merasa khotbahnya bagus gitu. Nggak akan belajar apa-apa. Mari kita belajar di tahun-tahun yang akan datang. Kita berpicu dengan diri sendiri. Bahwa kita harus punya standar yang tinggi tapi bermurah hati terhadap sesama kita. Mari kita membuat suatu takaran
takaran yang kau pasang pada orang lain akan ditakarkan padamu. Lebih baik dibalik aja, takarkan padamu dulu, supaya Anda bisa bermurah hati dengan orang lain, dan belajar dari kesalahanmu, beritahu pada orang lain gimana mereka bisa jadi lebih baik dari dirimu. Mari kita sama-sama memicu demikian rupa untuk maju di dalam iman. Dan saya belajar untuk punya standar yang berbeda. Tidak mudah puas dengan diri sendiri. Orang-orang dipakai Tuhan satu tadi yang saya beritahukan, orang yang tidak bertele-tele. Selain itu apalagi sifat orang yang mau dipakai Tuhan atau yang dipakai Tuhan sungguhan. Tidak gampang puas diri. Tidak bertele-tele itu satu. Tidak gampang puas itu dua. Saya dorong Anda untuk jangan merasa, ya sudah, aku mau Kristen cuma begini-begini. No, we must do something. Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak boleh pulang ke surga dengan tangan hampa. Amin Bapak Ibu Saudara. Lihat ayat 3. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Ini yang saya maksudkan ayat 3. Di sana sudah dibuka cek kosong oleh Kores. Dia berkata, siapa di antara kamu yang termasuk orang Israel, maksudnya umatnya di sini, umat pilihan, Allah akan menyertai dia. Nanti ada dua tipe orang kalau kita baca di Esra Nehemia. Ada orang yang pergi, nurut sama Kores, dan catch the momentum, tidak sia-siakan kesempatan. Ini kesempatan kita pulang. By the way, mereka sudah 70 tahun di Babilonia. Boleh kata, mereka sudah lupa tanah kelahirannya. Beberapa sudah generasi kesekian. Tapi mereka masih ada rootnya, masih ada akar. Orang Yahudi itu sangat kental tradisi. Jadi sampai sekarang turun-temurun pun mereka itu masih tetap memelihara kebudayaannya. Karena itu waktu mereka disuruh pulang, itu masih fresh in their heart. Cinta akan tanah airnya. Tapi cuma ada dua tipe orang. Yang satu meresponi, langsung hujjah. Yang satu lagi nggak mau. Jadi lihat ini. Yang nggak mau itu adalah orang-orang yang di zona nyaman. Karena mereka sudah ada Wall Street lah di sana yang bikin Wall Street kan orang-orang Jews. Sekian berapa ratus tahun lalu. Mungkin mereka itu sudah nyaman di sana. Orang-orang Yahudi itu pendatang. Orang-orang pendatang tapi sukses-sukses. Misalnya sekarang banyak orang Yahudi di Amerika itu pegang banyak financial sektornya negara itu. Jadi mereka itu sukses. Nah waktu mereka diberitahu, ayo balik. Ini kehendak Allah. Tertulis di Yeremia, kamu 70 tahun dalam pembuangan, setelah itu kalian harus kembali ke tanah air. Mereka tidak kembali. Sebagian besar mereka tidak kembali. Mereka tetap di situ. Karena mereka rasa puas dengan money, dengan sukses pribadi. Mereka juga merasa, nggak apa-apa, aku nggak mau lebih. Aku nggak kepingin dipakai Tuhan lebih, asal hidupku diberkati. Sedangkan tipe Yahudi satunya lagi, kalau Anda baca nanti kebaktian berikutnya saya akan bacakan, silsilah daftar orang-orang yang pulang. Siapa, keluarganya, puak-puaknya itu pulang itu nggak sebanyak orang-orang yang tinggal. Ini orang-orang yang dicatat oleh Alkitab sebagai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Ini orang-orang nggak puas, aku nggak puas hanya diberkati. Karena aku tahu suatu hari aku akan mati, aku harus punya nilai, hidupku harus berdampak kekal. Jadi orang-orang yang merasa, aku datang ke gereja itu bukan hanya untuk beribadah, aku ingin supaya menemukan pemakaian Allah atas kehidupanku, bukan hanya sampai dalam program gereja, tapi hidupku akan dipakai Tuhan karenanya. Aku ingin itu, aku rindu itu. Tapi ada orang yang datang dan berkata, aku cuma mau diberkati, aku datang cuma mau belajar, berkati, lihat pembicara. Pembicara nanti ada pembicara bagus di gereja mana ya saya akan pindah ke situ. Nanti lain kali kalau di sini aku akan ke sini. Jadi seperti itu. Dua tipe orang Yahudi. Tapi orang yang mau dipakai Tuhan itulah yang berbeda. Itu yang ditulis di Esra 2. Itu orang-orang yang berkata memberikan diri dan berkata, aku tidak mau cuma diberkati. Aku mau dipakai secara luar biasa oleh Allah Israel. Itu beda. Itu zaman zaman Gideon. Itu yang menyorongkan lidahnya langsung minum demi melepas dahaga sama orang-orang yang pegang pedang satu tangannya mencedokkan air masuk ke mulut. Itulah 300 tentara Gideon yang membuat sejarah mengalahkan Midian. Yang lainnya cuma figuran. Saya tidak tahu, semua kita pasti akan mati. Semua kita juga punya masalah. Kita semua punya berkat sendiri, kita semua punya problema. Tapi nanti yang membedakan di sorga adalah orang yang punya pahala dengan yang tidak. Itu bedanya di sini. Yang cuma masuk gitu itu doang. Itu paling cuma yang cari berkat. Ya tetap mereka anak Tuhan. Tapi orang-orang yang berkata, pakailah aku Tuhan. Itulah yang nanti punya mahkota di sorga. Itu ayat loh, ini bukan ide saya, ini firman Tuhan. Apakah implikasi punya mahkota? I don't know. Tapi Tuhan pasti membuat perbedaan. Itu aja. Orang-orang yang dipakai Tuhan tidak akan puas dengan berkat.
Nggak akan puas cuma dengan nyaman, nggak puas. Dia pasti ingin melakukan sesuatu, dan hari itu mereka mengemban sebuah tugas untuk mendirikan rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang dibangun sama Ezra itu nanti sekian ratus tahun kemudian, hampir 500-an, di tempat itu anak Allah berjalan dan mengajar dan menyembuhkan. Yesus Kristus namanya. Mereka nggak mimpi, orang-orang yang nggak mau pulang dari Babel, mereka kehilangan kesempatan berpartisipasi untuk membangun sebuah bait, sebuah gedung, yang nanti anak Allah yang hidup akan membersihkannya dari penyamun dan pedagang-pedagang, penukar-penukar uang. Itu nanti kan direnovasi sama Herodes, ditambahilah wing-wingnya. Tapi itu lokasi dan tempat dan gedungnya sama yang dibangun di zaman Ezra. Anda akan terkejut suatu hari waktu di sorga noleh ke belakang. Harusnya hidupmu tuh gini partisipasinya. Kamu kehilangan itu karena kamu tidak ngeresponi waktu hambaku berkata, ayo siapa mau dipakai Tuhan. Kamu kira itu dari dia, itu dari aku yang suruh dia untuk menawarimu sayembara sorga. Sorga membuka cerita, membuka peluang untuk setiap orang berpartisipasi dipakainya. Kamu diem aja. Karena kamu hanya mau tinggal di zona nyamanmu. Harusnya kamu tuh begini loh. Kita banyak orang nanti di gerbang sorga itu nangis dan berkata, Tuhan kasih aku kesempatan hidup lagi. Tuhan berkata, bagi setiap orang hidup hanya sekali lalu penghakiman, sudah tidak ada waktu lagi. Kamu masuk, tapi hanya sebagai orang yang lewat api. Kamu cuma survivor. Kamu bukan conqueror. Itu yang terjadi. Itu yang saya sebut sama teman saya, hamba Tuhan. Kamu jangan cuma jadi. Kamu harus berbuat sesuatu, mengubah sesuatu. Jangan cuma menduduki. Jangan cuma posisi. Kamu harus mencari fungsinya. Why you are there, guna bangunan. Kamu ada waktu. Itu ada countdown-nya. Waktumu itu sedang TikTok habis. Itu suara Tuhan. Siapa tahu, mungkin di balik saya ini sebenarnya Tuhan yang ngomong sama Anda. Ini direkod, bukan oleh dokumentasi kita. Direkod oleh sorga. Aku hari itu sudah beritahu sama kamu, ketuk pintumu, kamu gak mau. Harusnya kamu bisa terlibat dalam suatu karya yang besar, anak Allah bagi bangsa-bangsa. Bukan bait suci kali ini, tapi sesuatu yang lain di perjanjian baru. Tapi kamu gak mau. Dengan ini saya selesai, saya tidak bisa habiskan 11 ayat. Saya ceritain kalau ini dalam sejarah. Dari Ezra ini, bergulir ribuan tahun kemudian ya. 2000 tahun lalu, terus Yesus jalan di situ. Orang-orang bangsa Yahudi masih tersebar lagi. Itu tersebar berkali-kali. Nah, Yahudi tersebar sampai ke bangsa-bangsa. Sehingga hari ini kita melihat Yahudi itu, orang-orang Yahudi, orang Israel itu ada di mana-mana. Termasuk ada di Jerman, ada di Swiss, ada di Prancis, ada di Eropa, banyak banget kan. Ternyata waktu saya pelayanan, sempat dulu saya pergi ke Tiongkok. Dulu zaman lagi Perang Dunia II itu, Shanghai itu banyak orang Yahudi yang dilindungi di situ, di China. Ini luar biasa ya. Tak terduga dari negara begitu yang bisa melindungi pada saat-saat itu. Perang Dunia, Jepang, segala. Nah, orang-orang Yahudi yang tersebar di bangsa-bangsa itu mereka merasa aman. Kalau Anda lihat Holocaust, itu kejadian yang sangat mengenaskan dan sangat-sangat kasihan. Itu pembunuhan jutaan orang Jews. Itu orang-orang yang pakai strip-strip, kurus-kurus, videonya itu video jadul yang hitam putih, itu orang kaya-kaya di Jerman, Prancis. Pada saat Anda mengira Anda berada di istanamu, Anda merasa aman dan kita menolak tawaran Tuhan. Aku ingin memakaimu, nggak mau, aku diberkati aja sudah happy kok. Anda akan terkejut. Saya tidak ngomong ini untuk mensyukuri atau mensyukurkan bahwa apa yang terjadi dengan orang-orang yang waktu Holocaust itu bukan. Tapi ternyata di Jerman tidak aman. Di Prancis tidak aman. Mereka punya uang segudang segalanya, tiba-tiba Nazi datang, peduli amat sana, koneksinya segalanya. Semuanya sudah begini, langsung diambil kebun anggurmu. Diambil semua, dirampas semuanya, dan Anda jadi tawanan hidup-hidup, dimasukkan ke gas chamber. Mereka akan terkejut semua bahwa ternyata yang paling aman adalah dalam kehendak Allah. Ternyata yang paling aman dalam instruksi Tuhan. Ternyata yang paling aman ternyata adalah tempat yang mereka hindari setengah mati. Kalau bisa kaya di tempat lain sudah aman, ternyata mereka justru dikejar di negeri orang. Lebih aman di tanah Israel sendiri. Sekarang orang Yahudi malah mengerti, semua pada balik ke tanah airnya. Kalau Tuhan bilang, lu baleo, di situ paling aman. Kalau Tuhan berkata, maukah kau kupakai, di situ keamanan. Carilah dahulu kerajaan sorga, semua ditambahkan. Barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan Injilku, dia akan memperolehnya. Barang siapa mempertahankannya, dia justru akan kehilangannya. Dan bangsa Yahudi belajar dari sejarah yang sangat pahit. Mereka di Perancis merasa sudah untouchable, karena mereka kaya raya, sukses, kenal pejabat.
perang datang, Nazi masuk, mereka tidak aman. Tak ada satupun akan membela mereka seluruh internasional. Tapi waktu mereka diberitahu, kembalilah, ribuan tahun lalu kemudian, mereka tetap tidak balik-balik ke tanah Israel. Mereka tidak kembali. Masih ada yang lama membangkang, turun-temurun sampai Nazi tahun 1945. Dan hari ini mereka mengerti bahwa being in Israel is a safer. Saya waktu pergi ke Israel beberapa waktu yang lalu, waktu bersama dengan jemaat, saya ketemu dengan beberapa orang Israel yang pulang. Saya tanya kenapa, dia bilang, this is the safest place. Orang Yahudi yang ngomong sama saya, to be for us all over the world. Saya bilang, tapi di sini perang loh. Saya pancing, ini semua tetangga-tetangga ini semuanya kebanyakan tidak suka. Saya bilang, tetap lebih aman, karena itu adalah takdir Allah kami. Wow, mengerti sekarang mereka memahami. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apa konsepnya untuk orang Kristen? Di mana Tuhan inginkan aku dipakainya. Tempat itu adalah keamanan buatku dan buat keluargaku. 1, tidak bertele-tele. Tidak rasa puas. 2, 3. Saya tidak tahu apa. Ya, kira-kira apa yang kau pelajari dari yang terakhir ini tentang orang Yahudi? Tempat paling aman adalah tempat pemakaian Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Semoga semua kita hari ini berada di dalam kehendak Allah. Itu tempat paling aman. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri.